Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dwi Hartono dari Pendidikan Ilmu Komputer kelas B dengan NIM 2006948. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas pertemuan ketiga percabangan, yaitu soal level menengah, di mana dari soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 14. Nah, soal nomor 7 yaitu membuat sebuah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan 3 buah sisi, di mana jika semua sisi sama maka tampilan termasuk kubus, jika ada sisi yang tidak sama maka tampilan bukan kubus. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Nah, di sini kita menggunakan include stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. Ada int main, lalu ada int sisi 1, sisi 2, dan juga sisi 3. Seperti di soal dikatakan, yaitu 3 buah sisi, jadi kita bikin 3. int di sini sebagai tempat menyimpan data. Lalu ada printf, yaitu untuk bentuk kubus. Printf di sini fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar. Ada panjang sisi pertama, panjang sisi kedua, dan panjang sisi ketiga. Scanf di sini sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Lalu ada %d sebagai simbol untuk menampilkan bilangan desimal. Lanjut, di sini ada if sisi 1 sama dengan sisi 2, yaitu if kondisi persyaratan jika terpenuhi. Jika terpenuhi, maka dia akan melanjutkan ke printf bentuk kubus. Tapi jika tidak terpenuhi, dia akan melanjutkan ke bentuk bukan kubus. Jika kondisi tidak terpenuhi, langsung kita coba. Panjang sisi pertama coba kita gunakan 4, 5, 4, bukan kubus. Kita coba 5, 5, 5, bentuk kubus. Lanjut ke soal nomor 8, level menengah, yaitu membuat sebuah algoritma dalam bahasa C yang menerima 3 buah angka masukan dan menampilkan nilai yang paling besar dari ketiga masukan. Langsung ke pemrogramannya. Seperti biasa, di sini kita menggunakan include stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. int main ada int a, b, dan juga c. int di sini sebagai tempat menyimpan data. Lalu ada printf bilangan a. Seperti biasa, printf sebagai fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar. Lalu ada scanf %d. Scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Nah, tipe data yang akan diambil itu berarti ya int a. Lalu kita lanjutkan printf bilangan b, printf bilangan c. Lalu ada if a b, sini sebagai if kondisi jika persyaratan terpenuhi. Printf a terbesar, else jika kondisi persyaratan tidak terpenuhi, c terbesar. Langsung saja kita coba. Bilangan a misalnya 2, bilangan b 3, bilangan c 4. Terbesar adalah 2. Oh, maksudnya bukan 2 ya. Yang terbesar itu adalah C, bilangan 4. Ini kayaknya ada kesalahan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu kita membuat sebuah algoritma dalam bahasa C di mana berupa menu yang dapat memasukkan pilihan. Jika menginputkan karakter operator aritmatika akan melakukan penjumlahan. Jika kurang, pengurangan sampai karakter, kali, bagi, dan juga persen 2 bilangan integer. Di sini ada contoh masukannya dan juga keluarannya. Langsung kita coba.
seperti biasa kita menggunakan include stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. Ada int main, ada char abc sebagai deklarasi variabel karakter, ada int abc sebagai tempat menyimpan data. Nah, di sini ada printf sebagai silahkan dipilih, di mana nanti kita akan memilih operator, yaitu ada tambah kurang kali, scanf tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. ABC itu berarti yang ini. Ya. Ada bilangan pertama 1, tapi di sini scanf-nya %d, A, dan juga scan %d, dan B. Seperti biasa, tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil, berarti dari A dan juga B. Nanti akan mengeluarkan hasil C. Switch, lalu ada case, C sama dengan A kurangi B, printf, yaitu dimana hasil pengurangan %d dan %d adalah %d ABC, lalu ada break. Break ini melakukan stop jika perintah sudah cukup, ya. Case tambah, lalu ada case kali, ya, penjumlahan dan perkalian. Langsung kita coba. Kita pilih operatornya tambah. Dan pertama 2, 6. Coba sekali lagi, kita coba yang kurang. 4, 2, maka adalah 2 pengurangannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 10, yaitu dimana menentukan nilai indeks akhir mahasiswa A, B, C, D, atau E berdasarkan nilai akhir dari perhitungan komponen nilai UTS, UAS, dan juga tugas dengan bobot nilai berturut-turut adalah 35, 45%, dan 20%. Ada ketentuannya ya. Nomor 10. Nah, di sini seperti biasa menggunakan include stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. int main, ada int UTS, UAS, tugas A, B, C, D sebagai tempat untuk menyimpan data. Ada printf nilai UTS, printf sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar. Scan %d UTS, scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Lalu ada %d simbol untuk menampilkan bilangan desimal. Nah, di sini ada ABCD dari tempat penyimpanan data, ada 35 UTS per 100, 45 UAS per 100, dan seterusnya. Di sini seperti biasa if dan juga else if, dimana jika nilai kurang dari 80 maka nilai akhirnya A, dan jika kurang dari 70 maka nilai akhirnya B. Seterusnya seperti itu kita coba. Nilai akhir adalah A karena (78) itu masuk nilai akhirnya A ya, karena 80 itu adalah nilai akhir di A. Kita lanjut ke nomor 11, yaitu menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinput dari alat masukan X, Y, dan Z dengan asumsi X, Y, dan Z nilainya berbeda. Kita coba, dimana input stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. Ada int main, ada di sini kita menggunakan tanggal, bulan, dan juga hasil. int ini sebagai tempat menyimpan data, ada printf masukkan tanggal, scan %i, dan juga printf masukkan bulan. Printf di sini memiliki fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar. Scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. %i sebagai simbol untuk menampilkan bilangan desimal. Langsung switch bulan C1 printf hari ke tanggal break
melakukan stop jika perintah sudah selesai. Seterusnya seperti itu. Kita langsung saja coba masukkan tanggal, contohnya 20 bulan 2 hari ke-20. Kita melanjutkan nomor 12, yaitu menentukan hari keberapa dalam tahun berjalan berdasarkan tanggal dan juga bulan yang diinput pada tahun berjalan, yaitu memiliki sebuah asumsi bulan Februari 28 hari. Contoh, jika diinput tanggal 20 bulan 1, maka hari ke-20. Jika diinput tanggal 1 bulan 3, maka hari ke-60. 31 tambah 28 tambah 1 dan seterusnya. Kita coba nomor 12. Nah, seperti biasa, include stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. Ada int main, ada int a, b, dan juga c, yaitu int tempat menyimpan data. Lalu ada printf bilangan 1, printf sebagai fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar, scanf %d sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Printf bilangan 2 %d merupakan sebuah simbol untuk menampilkan bilangan desimal. Dengan coba ya. Nah, jadi yaitu ada 20 tambah 21 dan juga 20 seperti yang di soal. Kita lanjutkan nomor 13, yaitu menuliskan sebuah algoritma membaca 3 buah bilangan bulat lalu mengurutkan 3 buah bilangan tersebut dari nilai yang kecil ke nilai yang terbesar. Keluarannya adalah bilangan 3 buah bilangan yang terurut. 3 buah bilangan yang terurut. Langsung saja, seperti biasa, include stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. Ada int main, lalu ada int a, b, c sebagai tempat menyimpan data. Lalu printf memasukkan bilangan ke-1, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Printf di sini memiliki fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar. Lalu scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. %d simbol untuk menampilkan bilangan desimal. Nah, ini ada if a, b, if b, c, print %d. Seperti diketahui bahwa if jika kondisi persyaratan dipenuhi, else jika kondisi persyaratan tidak terpenuhi. Nah, ada else, if, else, terus, dan return. Kita coba 4, 6, 8. Oke. Kita coba 8, 6, 4, 4, 6, 8. Oke, terurut. Karena di sini bilangan tersebut akan diurut. Langsung kita ke nomor 14, yaitu tuliskan sebuah algoritma yang membaca panjang integer 3 buah sisi sebuah segitiga ABC dan C, yang dalam hal ini ABC, lalu menentukan apakah ketiga sisi tersebut membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Petunjuknya adalah menggunakan hukum Pythagoras. Nah, di sini ada include stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. Int main ada int a, b, c, kuadrat a, b, c, ada tambah kuadrat. Seperti biasa, int di sini sebagai tempat untuk menyimpan data. Printf sisi dari terkecil ke terbesar. Printf fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar, scan %d, dan a, dan b, dan c. Scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Ada kuadrat c kali kuadrat c kuadrat
A, lalu ada kuadrat B, tambah kuadrat, kuadrat, tambah kuadrat. Persen D sebuah simbol untuk menampilkan bilangan desimal. Tambah kuadrat, kuadrat if kondisi persyaratan jika terpenuhi. Jika tidak terpenuhi akan menjadi segitiga tumpul dan juga segitiga lancip. Kita coba. Segitiga lancip. Segitiga lancip. Kita coba lagi. Segitiga lancip. Kita coba lagi. Segitiga lancip. Ya, segitiga lancip seperti biasa. Nah, sekian pemaparan dari saya untuk tugas pertemuan 3 di percabangan ini, yaitu di soal menengah. Selebihnya, jika ada kekurangan-kekurangan dalam pengertian soal, mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.